Bayangkan, seorang wanita anggun berusia matang dengan tatapan mata yang menusuk sekaligus memikat. Di balik penampilannya yang tegas sebagai kepala dinas, tersimpan kerinduan yang lama ia kunci rapat-rapat. Senyumnya mampu meluluhkan hati, namun ada dingin yang tak bisa disembunyikan dari kesepiannya. Lalu, hadir seorang pria muda, kontraktor penuh energi, dengan sorot mata berani dan pembawaan sederhana, namun memikat. Pertemuan pertama mereka terasa biasa, tetapi semakin sering mereka berdekatan, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah ketertarikan samar yang semakin hari semakin kuat. Hujan malam, pertemuan di ruang rapat, dan sentuhan kecil yang seakan kebetulan mulai menggoreskan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Antara profesionalisme dan godaan perasaan, keduanya terperangkap dalam cerita yang mungkin berakhir indah atau justru berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tatapan panjang, senyum ambigu, dan jarak yang semakin tipis di antara mereka? Apakah ini sekadar ilusi atau sebuah awal dari kisah romantis yang tak terduga? Halo sahabat kisah Luna, terima kasih sudah setia mendengarkan cerita-cerita penuh makna dari kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, tekan tombol subscribe, dan beri like agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah romantis lainnya. Mari kita lanjut ke ceritanya. Ratna. Sebuah nama yang begitu sederhana, namun menyimpan wibawa dan pesona yang sulit diabaikan. Usianya 38 tahun. Seorang janda yang telah melewati pahit manis kehidupan. Di matanya, orang-orang sering melihat ketegasan seorang pemimpin, tapi jarang yang bisa menembus lapisan dalam dirinya. Lapisan yang menyimpan kesepian, kerinduan, sekaligus kelembutan yang tak pernah ia tunjukkan sembarangan. Di kantor dinas, Ratna dikenal sebagai sosok yang disiplin, rapih, dan berwibawa. Setiap langkahnya selalu beriringan dengan sepatu hak yang beradu dengan lantai marmer, meninggalkan gema yang membuat bawahannya menegakkan tubuh. Rambut hitamnya selalu disanggul rapi, meski beberapa helai nakal kadang terlepas, membuat wajahnya tampak lebih manusiawi, lebih lembut, lebih menggoda. Namun, di balik semua itu, Ratna hanyalah seorang wanita. Malam-malam panjang yang ia habiskan di rumah besar yang sunyi seringkali membuatnya terjaga. Dulu, ia pernah merasakan hangatnya kasih sayang seorang suami. Tapi setelah perceraian yang menguras hati bertahun-tahun lalu, ia memilih menutup pintu hatinya rapat-rapat. Baginya, pekerjaan adalah pelarian, sekaligus pelindung dari rasa sepi yang terus menghantui. Setiap pagi, Ratna selalu berangkat dengan mobil dinas yang supirnya setia menunggu. Dari balik kaca mobil, ia menatap jalan raya. Wajahnya datar, namun hatinya kerap bertanya, sampai kapan aku akan hidup hanya dengan rutinitas? Sampai kapan aku berpura-pura kuat? Ratna sadar betul, banyak pria diam-diam mengaguminya. Dari rekan kerja, bawahan, hingga pejabat-pejabat yang berinteraksi dengannya. Tapi, ia bukan perempuan sembarangan. Ia tahu bagaimana menahan diri, bagaimana menjaga citra. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sebuah kerinduan yang semakin lama, semakin sulit ia redam. Kerinduan akan sentuhan, perhatian, dan kehangatan yang bukan sekedar basa-basi. Hari itu, cuaca terasa lebih terik dari biasanya. Ratna baru saja keluar dari ruang rapat besar. Beberapa pejabat daerah dan tim proyek sudah bubar. Dengan langkah pelan, ia menuju ruang kerjanya yang luas dan tertata rapi. Aroma kopi yang masih hangat menyambutnya di meja.
Ia duduk, membuka laptop, namun matanya tak fokus. Ingatannya melayang pada satu hal. Tender proyek pembangunan yang baru saja ia setujui. Di antara banyak kontraktor yang hadir, ada satu wajah yang berbeda. Wajah muda, penuh semangat, dengan senyum yang terasa jujur. Nama itu masih ia ingat jelas. Ardi. Kontraktor muda yang tampak begitu percaya diri meski usianya jauh lebih muda dari peserta lain. Ada sesuatu dari sorot matanya. Berani, tulus, dan entah kenapa, terasa menembus. Ratna sempat bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia begitu memperhatikan pria itu? Padahal, biasanya ia hanya menilai peserta tender dari dokumen, pengalaman, dan rekam jejak perusahaan. Tapi kali ini berbeda. Ada energi yang membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan terlalu cepat. Sore harinya, Ratna berdiri di depan jendela besar kantornya. Dari lantai atas gedung dinas, ia menatap jalan raya yang mulai padat. Jemarinya menyentuh kaca dingin, sementara pikirannya melayang. Ia ingat senyum Ardi, senyum yang sederhana, namun menyisakan sesuatu yang sulit ia pahami. Seolah ada ruang kosong dalam dirinya yang tiba-tiba disadarkan kembali. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Ratna menoleh, cepat-cepat merapikan wajahnya agar kembali tegas. "Masuk," ucapnya singkat. Seorang staf muda masuk menyerahkan berkas laporan. Namun Ratna hampir tidak mendengarkan penjelasan staf itu. Matanya kembali teringat pada sosok Ardi. Ia hanya mengangguk singkat, lalu mengucapkan terima kasih. Begitu pintu tertutup kembali, Ratna menghela nafas panjang. Ia benci pada dirinya sendiri. Benci karena pikirannya mulai dipenuhi oleh seorang pria muda yang bahkan belum ia kenal dekat. Malamnya, di rumah besar yang sepi, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangannya memanjang di lantai. Ia memegang segelas teh hangat, namun tidak meneguknya. Pikirannya sibuk. Ia mencoba melawan rasa aneh yang muncul sejak siang tadi. "Ratna, kau ini kepala dinas. Kau harus menjaga sikap. Jangan terjebak perasaan hanya karena tatapan mata seorang kontraktor muda." Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin bayangan Ardi hadir dalam benaknya. Ia mengingat bagaimana pria itu dengan penuh percaya diri menjawab pertanyaan rapat. Bagaimana suaranya terdengar mantap. Bagaimana tangannya bergerak menekankan penjelasan. Bahkan hal sederhana seperti ketika Ardi tersenyum samar saat presentasi mampu membuat Ratna merasa lain. Ratna menutup matanya sejenak. Dalam kegelapan itu, ia membayangkan sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika ada seseorang yang duduk di sampingnya malam ini, mengajaknya bicara, mendengarkan keluh kesahnya. Mungkin sekadar menggenggam tangannya. Ia menggeleng cepat. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Namun jauh di dalam hatinya, Ratna sadar satu hal. Kehidupannya yang selama ini sepi, kini mulai terusik. Dan semua itu dimulai dari satu tatapan, satu senyum, seorang kontraktor muda bernama Ardi. Nama itu kembali terngiang di kepala Ratna. Ardi Pratama. Seorang kontraktor muda, baru berusia 27 tahun, namun sudah berani melangkah ke arena besar yang biasanya hanya dipenuhi pria-pria matang dengan pengalaman bertahun-tahun. Bagi sebagian orang, Ardi hanyalah pemuda biasa.
Tingginya semampai, kulitnya kecoklatan oleh teriknya matahari proyek, wajahnya masih menyimpan semangat anak muda yang penuh percaya diri. Tetapi bagi Ratna, entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ardi tidak datang dengan jas mahal atau senyum penuh kepura-puraan. Ia hadir dengan kemeja sederhana, bicara seperlunya, namun setiap kalimatnya terdengar mantap. Matanya, tatapan itu, mata yang berani menatap lurus ke depan, bahkan sesekali menatap Ratna tanpa ragu. Seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekedar jawaban rapat. Hari pertama Ratna melihatnya, ia mencoba menepis semua kesan itu. Ini hanya kontraktor muda yang kebetulan percaya diri, batinnya. Tetapi semakin lama ia mengenalnya lewat diskusi-diskusi singkat di ruang rapat, semakin ia sadar ada magnet aneh yang perlahan menariknya. Beberapa hari setelah tender diumumkan, Ardi kembali datang ke kantor dinas untuk membahas detail kontrak. Ratna yang biasanya tegas dan berjarak, kali ini merasakan dirinya sedikit berbeda. Ia menatap jam tangannya saat mendengar ketukan pintu. "Silakan masuk," ucapnya. Pintu terbuka dan Ardi melangkah masuk dengan map di tangannya. Senyumnya tipis, sopan, tapi ada keteduhan di sana. Ia mengenakan kemeja biru muda yang digulung hingga siku, membuat lengan kekarnya terlihat. Ratna berusaha tidak terlalu memperhatikan, namun matanya sempat berhenti sepersekian detik sebelum kembali fokus. "Selamat siang, Bu Ratna," ucap Ardi dengan suara yang mantap namun lembut. "Selamat siang, silakan duduk," jawab Ratna mencoba menjaga nada suaranya tetap formal. Ardi duduk, membuka map, lalu mulai menjelaskan beberapa revisi gambar dan rencana kerja. Kata-katanya runtut, jelas, tanpa banyak basa-basi. Ratna mendengarkan, namun di balik wajahnya yang terlihat serius, pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ada getaran aneh setiap kali ia mendengar suara Ardi. Ada sesuatu di intonasi suaranya, tenang, sedikit berat, dan menenangkan, yang membuat Ratna merasa seperti sedang dibawa ke ruang lain. Sesekali, tangan Ardi menunjuk ke arah kertas di meja, dan Ratna merasakan jemarinya nyaris bersentuhan dengan tangan pria itu. Hanya sejenak, namun cukup membuat jantung Ratna berdetak lebih cepat. Ia cepat-cepat menarik tangannya, berpura-pura membuka berkas lain. Malam itu, Ratna duduk di ruang kerja rumahnya. Dokumen-dokumen masih berserakan, namun pikirannya jauh dari pekerjaan. Yang ia ingat hanyalah tatapan mata Ardi saat menjelaskan gambar siang tadi. Tatapan yang penuh percaya diri, seakan Ardi tidak melihatnya hanya sebagai atasan, tapi juga sebagai seorang wanita. Ratna mencoba menepis pikiran itu. Ia meneguk air putih, menyalakan musik instrumental pelan, berharap bisa fokus. Tapi semakin ia berusaha, semakin wajah Ardi muncul di benaknya. Senyumnya, suaranya, bahkan gerakan kecil tangannya. Semua terekam begitu jelas. Ia menghela nafas panjang, menutup mata. Dalam keheningan itu, Ratna bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Kenapa dia begitu berbeda? Bukankah dia hanya kontraktor muda yang bekerja denganku? Mengapa aku terus memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kupikirkan? Ratna memejamkan mata lebih lama.
Dalam imajinasinya, ia melihat sosok Ardi berdiri di hadapannya, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu terlalu sulit untuk diabaikan. Hari berikutnya, Ratna turun langsung meninjau proyek. Ia ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana. Di lapangan, udara panas bercampur debu, namun ada semangat yang terasa hidup. Pekerja-pekerja sibuk, suara mesin berdengung, dan di tengah keramaian itu, ia melihat Ardi. Ardi mengenakan helm proyek, kemejanya digulung, dan wajahnya sedikit basah oleh keringat. Ada ketegasan dalam cara ia memberi instruksi pada para pekerja. Ratna memperhatikannya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum tanpa sadar. Ada daya tarik tertentu pada pria yang bekerja keras dengan penuh kesungguhan. Ardi kemudian menyadari kehadiran Ratna. Ia berjalan mendekat, senyumnya lebar, tulus. "Selamat siang, Bu. Bagaimana menurut Ibu sejauh ini?" tanyanya. Ratna sempat terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sejauh ini cukup baik, tapi tetap perhatikan detail. Jangan sampai ada yang terlewat." "Siap, Bu. Saya pastikan semua berjalan sesuai target." Keduanya berdiri berdekatan, dan sesaat Ratna merasa waktu melambat. Ada angin yang berhembus menggerakkan rambut Ratna, dan Ardi nyaris saja mengangkat tangannya seolah ingin merapikan helai rambut yang tersisa di wajahnya. Namun ia urungkan, hanya menatap dengan mata yang sulit ditebak. Sepulang dari proyek, Ratna duduk di mobil dinasnya. Dari kaca jendela, ia masih melihat Ardi berdiri memberi salam perpisahan dengan senyum hangat. Senyum itu menempel di pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Ratna menunduk, menyandarkan kepala pada sandaran kursi. Ia merasa ada sesuatu yang perlahan tumbuh, sebuah rasa yang sudah lama ia kubur, kini mulai bersemi kembali. Namun bersama dengan itu, muncul juga rasa takut. Takut akan penilaian orang lain, takut akan gosip, takut akan resiko yang mungkin menghancurkan reputasinya. Tapi bukankah hati tidak bisa selalu dikendalikan dengan logika? Ratna tahu dirinya sedang berada di ambang yang berbahaya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa hidupnya baru saja menemukan sesuatu yang hilang bertahun-tahun. Dan nama itu sekali lagi menggema di hatinya. Ardi. Hari-hari setelah pertemuan di proyek terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Setiap kali Ratna membuka kalender kerjanya, hampir selalu ada jadwal rapat, koordinasi, atau kunjungan lapangan yang menuntut interaksi langsung dengan Ardi. Seolah takdir sengaja merajut pertemuan demi pertemuan, memberi ruang bagi sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Awalnya, Ratna mencoba menjaga jarak. Ia tahu batas yang harus dijaga. Ia seorang kepala dinas, Ardi hanyalah kontraktor muda yang kebetulan terlibat dalam proyek besar. Namun, semakin ia berusaha bersikap profesional, semakin ia menyadari ada getaran halus yang menyelinap di sela-sela percakapan singkat mereka. Sore itu, langit tampak mendung. Ratna duduk di ruang rapat dengan beberapa stafnya. Berkas-berkas menumpuk di meja, sementara pendingin ruangan berdesis pelan. Ardi hadir mewakili timnya, duduk di seberang meja panjang. Awalnya semua berjalan biasa saja. Diskusi tentang anggaran, progres, dan timeline proyek. Namun, Ratna mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia bertanya, Ardi menjawab dengan tenang, tanpa terburu-buru, dan selalu menatap matanya langsung. Bukan tatapan yang lancang, tapi tatapan yang tulus, seakan ingin meyakinkan bahwa setiap kata yang ia ucapkan bisa dipercaya.
Ratna merasa aneh. Biasanya ia tak pernah memperhatikan terlalu dalam siapapun di rapat. Tetapi kali ini setiap kalimat Ardi seolah meninggalkan jejak di telinganya. Bahkan ketika pria itu menunduk untuk membalik dokumen, Ratna masih bisa merasakan aura keberadaannya di ruangan itu. Rapat yang seharusnya hanya 1 jam, entah bagaimana terasa lebih panjang. Tidak karena materinya rumit, melainkan karena waktu berjalan lambat setiap kali Ratna dan Ardi berinteraksi. Usai rapat, para staf bubar satu persatu. Ratna masih membereskan beberapa catatan ketika Ardi menghampirinya. Bu Ratna, ada beberapa hal teknis yang mungkin lebih baik saya diskusikan langsung dengan Ibu. Tidak lama, katanya dengan sopan. Ratna mengangguk, mencoba tetap formal. Baik, silakan. Ardi duduk kembali, membuka map, lalu menjelaskan beberapa poin tambahan. Tapi saat menjelaskan, sesuatu terjadi. Sebuah candaan kecil meluncur darinya tanpa sengaja. Kalau Ibu terus detail begini, mungkin saya harus menambah tim khusus hanya untuk memenuhi standar Ibu. Ratna menoleh, kaget dengan nada santai itu. Biasanya semua orang begitu kaku di hadapannya. Tapi Ardi, ia berani mencairkan suasana. Ratna menatapnya dan tiba-tiba bibirnya tertarik membentuk senyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia berikan di ruang kerja. Ardi sempat terdiam, jelas terkejut melihat senyum itu. Akhirnya saya berhasil membuat Ibu tersenyum juga, ujarnya pelan, seakan refleks. Ratna cepat-cepat menutup ekspresinya, kembali bersikap dingin. Jangan terlalu sering bercanda, Pak Ardi. Fokus pada pekerjaan. Namun dalam hati ia tahu, senyum itu bukan sekedar reaksi spontan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang merespons kehadiran Ardi dengan cara yang berbeda. Beberapa hari kemudian hujan turun deras saat sore menjelang. Ratna yang baru selesai memeriksa dokumen proyek terjebak di kantornya. Sopirnya terlambat karena jalanan banjir. Sementara ia berdiri di dekat jendela besar, menatap tirai hujan yang mengguyur kota. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Ardi muncul dengan payung di tangannya, basah kuyup di bagian bahu dan lengan. Bu, saya kebetulan juga belum bisa pulang. Jalanan di luar macet total. Kalau Ibu berkenan, saya bisa menemani sebentar sampai sopir Ibu datang. Katanya sopan, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih hangat. Ratna menoleh, ingin menolak tapi bibirnya seolah kehilangan kata. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan. Mereka duduk berdua di ruang kerja yang sepi. Hujan mengetuk kaca. Udara menjadi dingin dan keheningan terasa panjang. Ratna berusaha fokus pada berkas di tangannya, tapi ia sadar jantungnya berdetak lebih kencang daripada biasanya. Ardi duduk dengan tenang, tapi sesekali matanya melirik Ratna. Ada tatapan penuh rasa ingin tahu, tapi ia menahannya. Yang terdengar hanya suara hujan dan detak jam dinding. Jarang sekali saya lihat Ibu punya waktu diam seperti ini, kata Ardi akhirnya. Ratna menoleh sekilas. Kadang, diam itu lebih baik daripada bicara. Apalagi kalau bicara bisa menimbulkan masalah. Ardi tersenyum samar. Tapi kadang, diam juga bisa menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kata. Ucapan itu membuat Ratna tercekat. Ia tidak menjawab, hanya menunduk pura-pura membaca dokumen. Tapi dalam hatinya, ia tahu benar maksud tersembunyi dari kalimat itu. Malam itu setelah hujan reda, Ratna akhirnya pulang. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya kacau. Bayangan Ardi duduk di ruang kerjanya, kalimatnya yang sederhana, bahkan tatapan matanya, semuanya terus menghantui. Ia tahu, ia tidak boleh terlalu jauh. Ia seorang pejabat, ia seorang janda yang harus menjaga martabat. Tapi mengapa pertemuan berulang dengan Ardi selalu meninggalkan sesuatu yang sulit dihapus? Di kamar tidurnya yang sepi, Ratna berbaring menatap langit-langit. Ia mencoba tidur,
tapi matanya tak mau terpejam. Yang terlintas hanyalah satu hal. Besok, ia mungkin akan kembali bertemu Ardi. Dan entah mengapa, hanya memikirkan itu saja sudah membuatnya merasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya, pertemuan demi pertemuan terus berlanjut. Kadang hanya di ruang rapat, kadang di lokasi proyek. Bahkan sekali waktu, mereka bertemu tanpa sengaja di lorong kantor. Setiap pertemuan itu menyisakan sesuatu. Senyum tipis, tatapan singkat, percakapan ringan yang terdengar biasa di telinga orang lain, tapi punya makna berbeda bagi mereka berdua. Bagi Ratna, Ardi bukan lagi sekadar kontraktor muda. Ia adalah sosok yang perlahan menyusup ke ruang-ruang kosong dalam hatinya. Ruang yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Bagi Ardi, Ratna bukan hanya pejabat atasan yang harus dihormati. Ia adalah wanita anggun yang menantang, yang membuatnya ingin mengenal lebih dalam, lebih dekat, lebih personal. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan yang berulang itu bukan lagi sekadar urusan pekerjaan. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih berbahaya, sekaligus lebih menggairahkan. Langit sore itu tampak muram. Awan-awan gelap menggantung berat di atas kota, seolah menyimpan ribuan liter air yang siap jatuh kapan saja. Ratna baru saja menyelesaikan agenda rapat panjang yang menguras energinya. Ruang rapat mulai kosong, kursi-kursi didorong ke tempatnya, dan suara sepatu bergesekan dengan lantai marmer. Ia menatap jam tangan di pergelangan kirinya. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 7 malam. Seharusnya ia sudah berada di rumah, duduk dengan tenang sambil menyeruput teh hangat. Tapi kenyataannya, ia masih berada di gedung dinas, ditemani tumpukan berkas yang harus segera ia tanda tangani. Ketika pintu rapat terakhir tertutup, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ratna melangkah ke jendela besar yang menghadap jalan raya. Sekejap kemudian, hujan turun deras. Rintik kecil berubah menjadi deras, membasahi aspal, menerpa kaca jendela, dan memantulkan cahaya lampu kota. Sial, gumam Ratna pelan. Supirnya mengabari lewat pesan singkat bahwa jalanan macet parah karena banjir kecil di beberapa titik. Itu berarti ia harus menunggu lebih lama di kantor yang mulai sepi. Ia menarik napas panjang, melonggarkan ikatan sanggulnya, membiarkan beberapa helai rambut jatuh ke bahunya. Malam itu, Ratna merasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Dan tanpa ia sadari, pikirannya kembali mengembara pada satu sosok, Ardi. Pintu diketuk. Ratna menoleh, sedikit terkejut. "Masuk," ucapnya. Pintu terbuka, dan di sana berdiri Ardi dengan kemeja putih yang sebagian basah karena hujan. Di tangannya, sebuah payung terlipat meneteskan air ke lantai. Rambutnya agak berantakan, wajahnya sedikit basah, namun tetap menampilkan ketegasan seorang pria yang baru saja melawan cuaca. "Bu, saya pikir ibu sudah pulang," katanya. Suaranya rendah namun jelas. Ratna menggeling pelan. "Jalanan banjir, sopir saya belum bisa sampai, jadi saya menunggu di sini." Ardi masuk, menutup pintu di belakangnya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata,
Sepertinya malam ini kita sama-sama terjebak hujan. Ratna mencoba tersenyum singkat, meski hatinya berdebar lebih cepat. Ada sesuatu dari cara Ardi bicara malam itu. Lebih tenang, lebih hangat, dan entah kenapa terasa lebih dekat. Mereka duduk berdua di ruang rapat yang kini sepi. Lampu temaram menyinari meja panjang, sementara suara hujan menjadi latar musik alami. Ratna mencoba fokus pada berkas di depannya. Tapi matanya kerap melirik ke arah Ardi yang duduk tak jauh darinya. Ardi tampak santai, menatap hujan di jendela. Lengan bajunya digulung hingga siku, memperlihatkan kulitnya yang kecoklatan. Sesekali, ia mengusap rambutnya yang masih basah. Gerakan sederhana itu justru membuat Ratna merasa aneh. Ada sesuatu yang hangat merambat di dadanya. Kalau hujan terus seperti ini, mungkin kita akan sampai pagi di sini, ujar Ardi, setengah bercanda. Ratna menoleh, pura-pura tidak terpengaruh. Saya sudah terbiasa lembur, tidak masalah. Ardi tersenyum. Saya juga sudah terbiasa begadang, tapi malam ini rasanya berbeda. Ratna terdiam. Ia bisa merasakan makna ganda dari kalimat itu. Namun, ia memilih tidak menanggapinya. Ia hanya menunduk, membolak-balik kertas di tangannya, padahal pikirannya melayang ke arah lain. Beberapa saat kemudian, hujan mulai reda, meski masih deras. Ratna menerima kabar dari supirnya bahwa ia bisa menjemput dalam waktu setengah jam. Ia memutuskan turun ke lobi untuk menunggu. Ardi berdiri, meraih payungnya. Saya antar, Bu. Payung saya kecil, tapi cukup untuk berdua. Ratna terdiam sejenak. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya ambigu. Ia tahu ini hanya soal payung, tapi entah mengapa kata-kata cukup untuk berdua terdengar lain di telinganya. Mereka berjalan bersama ke lobi, lalu keluar menembus sisa hujan. Benar saja, payung itu terlalu kecil. Mereka berdiri begitu dekat, bahu bersentuhan, bahkan sesekali lengan mereka saling mengenai. Ratna bisa merasakan kehangatan tubuh Ardi meski dingin hujan menusuk. Aroma maskulin samar dari tubuhnya bercampur dengan bau tanah basah. Dadanya berdegup kencang. Ia mencoba menjaga sikap, menatap lurus ke depan, tapi setiap kali Ardi sedikit menoleh, ia merasakan napas pria itu begitu dekat dengan pipinya. Waktu terasa melambat. Setiap langkah mereka, setiap tetes hujan yang jatuh di luar payung, terasa seperti menuliskan sesuatu di hati Ratna. Sesuatu yang selama ini ia tolak, namun kini semakin sulit dibendung. Mereka berhenti di depan mobil dinas. Supir belum datang. Ratna berdiri di bawah payung bersama Ardi. Keduanya terdiam. Hujan masih turun deras di sekitar mereka, menciptakan lingkaran kecil dunia yang hanya milik mereka berdua. Ardi menatap Ratna sejenak. Tatapan itu dalam, seakan ingin mengatakan banyak hal tapi ditahan. Ratna merasakan debaran di dadanya semakin kuat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Akhirnya Ardi hanya berkata pelan, "Hati-hati di jalan, Bu." Ratna mengangguk, membalas dengan suara hampir berbisik, "Terima kasih." Tak ada kata lain, hanya tatapan yang menggantung, senyum samar yang ambigu, dan jarak yang terlalu dekat namun tetap tak terjambatani. Setelah sopir datang dan Ratna masuk mobil, ia duduk di kursi belakang dengan hati kacau. Dari kaca,
ia masih melihat Ardi berdiri di bawah hujan, memegang payung kecilnya. Di perjalanan pulang, Ratna menutup mata. Ia merasakan lagi detik-detik di bawah payung itu. Bahu yang bersentuhan, napas yang nyaris bertemu, tatapan yang terlalu lama bertahan. Semua terasa begitu nyata, begitu hangat, begitu berbahaya. Malam itu Ratna tahu satu hal. Pertemuan mereka bukan lagi sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan dengan jelas. Antara logika dan perasaan, antara kewajiban dan keinginan, antara menjaga citra dan mendengarkan hati. Dan semuanya dimulai dari satu hal sederhana. Sebuah payung yang terlalu kecil di malam hujan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang lain. Ratna tetap hadir dengan sikap tegasnya, rambut disanggul rapi, dan wibawa yang membuat para staf selalu menjaga jarak. Ardi pun tetap menjalankan pekerjaannya sebagai kontraktor muda yang penuh semangat, mendampingi timnya di lapangan, menghadiri rapat, serta melaporkan progres dengan disiplin. Namun, di balik semua formalitas itu, ada sesuatu yang berubah. Sebuah rahasia yang hanya bisa mereka rasakan berdua. Awalnya sederhana, tatapan singkat yang berlangsung lebih lama dari seharusnya. Saat rapat ketika Ardi memaparkan laporan, mata mereka kadang bertemu. Biasanya Ratna akan segera mengalihkan pandangan, tapi kali ini tidak. Ada jeda, ada ruang kecil yang seakan membiarkan tatapan itu bertahan. Cukup untuk membuat dada Ratna berdebar. Ardi pun merasakan hal yang sama. Setiap kali ia menoleh ke arah Ratna, ia menemukan sorot mata yang dalam, yang menyimpan banyak hal yang tidak terucap. Meski hanya sekilas, sorot itu membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan kerja. Namun keduanya tahu, mereka tidak bisa sembarangan. Kantor adalah ruang publik, penuh mata, penuh telinga. Maka semua harus tetap terlihat normal. Suatu siang, setelah rapat singkat dengan beberapa staf, Ratna meminta Ardi untuk tetap tinggal. Pintu ruang rapat ditutup, hanya menyisakan mereka berdua. Pak Ardi, saya ingin memastikan detail anggaran tambahan ini. Ada beberapa poin yang harus dibicarakan langsung, kata Ratna. Suaranya tenang, namun hatinya bergetar. Ardi pun mengangguk, duduk kembali dan membuka berkas di depannya. Baik Bu, saya siap. Mereka membahas angka-angka, dokumen, dan detail teknis. Tapi di balik semua itu, atmosfer terasa berbeda. Ruangan sepi, hanya suara mereka yang terdengar. Sesekali tangan Ardi menunjuk angka di kertas dan jemarinya nyaris menyentuh tangan Ratna yang juga memegang pena. Detik itu, waktu seakan berhenti. Ratna cepat-cepat menarik tangannya, berdeham pelan untuk menutupi kegugupannya. Namun dalam hati, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar diskusi anggaran. Di tengah obrolan formal, Ardi tiba-tiba menatap Ratna dengan serius. Bu, boleh saya bicara jujur? Meski ini bukan soal pekerjaan? Ratna menegakkan tubuhnya, kaget sekaligus penasaran. Apa maksud Anda? Ardi menarik napas. Saya tahu posisi ibu. Saya tahu betul batas antara kita. Tapi saya tidak bisa menutup mata. Setiap kali kita bertemu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Entah bagaimana, saya selalu menunggu kesempatan seperti ini. Bisa bicara hanya berdua dengan ibu. Ratna terdiam. Kata-kata itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menghentikan,
ingin menegur, tapi lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia merasakan hal yang sama. Pak Ardi, suaranya pelan, hampir berbisik. Hati-hati dengan kata-kata Anda. Kalau orang lain mendengar, ini bisa jadi masalah. Ardi menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya dengan sorot berani. Saya tidak peduli kalau harus menyimpannya sendiri. Tapi, saya tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa di antara kita. Suasana hening, hanya suara jam dinding yang berdetak. Ratna menunduk, mencoba mengatur napas. Ia tahu ia harus tegas, tapi hatinya justru goyah. Ia merasakan getaran itu, sama seperti yang Ardi rasakan. Akhirnya ia berkata, "Kita tidak boleh sembarangan. Saya kepala dinas, Anda kontraktor. Banyak mata yang memperhatikan." Ardi mengangguk, senyumnya tipis, namun tulus. "Saya mengerti, Bu. Saya hanya ingin jujur. Itu saja." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Ratna sulit tidur malamnya. Malam itu di rumah besar yang sepi, Ratna duduk di balkon. Hujan tipis turun, udara dingin menusuk kulit. Ia memeluk kedua lututnya, menatap jauh kegelapan, dan sekali lagi pikirannya dipenuhi oleh sosok Ardi. Ia teringat tatapan mata Ardi di ruang rapat tadi. Tatapan itu tulus, berani, tanpa banyak basa-basi. Tatapan yang membuatnya kembali merasa dilihat bukan hanya sebagai seorang pejabat, tapi sebagai seorang wanita. Ratna menutup mata, mengingat kembali kalimat itu. Saya tidak bisa berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa di antara kita. Jantungnya kembali berdegup. Ia merasa bersalah, tapi di sisi lain, ia juga merasa hidup. Selama ini, ia hanya menjalani rutinitas, berpura-pura kuat, menutupi kesepian. Tapi kini, ada seseorang yang membuatnya merasakan getaran yang hampir ia lupakan bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, rahasia itu semakin tumbuh. Tidak ada kata-kata jelas, tidak ada pernyataan terbuka. Tapi setiap kali mereka berpapasan di lorong kantor, ada senyum samar yang hanya mereka pahami. Setiap kali tangan mereka nyaris bersentuhan saat bertukar dokumen, ada getaran halus yang membuat waktu berhenti sejenak. Bagi orang lain, semua tampak normal. Tapi bagi Ratna dan Ardi, setiap detik terasa penuh makna tersembunyi. Sebuah rahasia yang mereka simpan rapat-rapat di balik pintu kantor. Dan meski mereka tidak pernah mengucapkannya secara langsung, keduanya tahu satu hal. Mereka sedang berada di ambang batas. Batas antara profesionalisme dan perasaan. Antara logika dan hati. Antara rahasia yang aman atau resiko besar yang bisa mengguncang segalanya. Malam itu, sebelum tidur, Ratna bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku masih sanggup menjaga jarak? Atau aku sudah terlalu jauh untuk kembali? Di balik semua keraguan, ia tahu satu hal. Rahasia ini telah mengikatnya. Rahasia yang tidak bisa ia bagi pada siapapun. Rahasia yang hanya dimengerti oleh dirinya dan Ardi.
Dan semakin lama ia mencoba menepis, semakin dalam rahasia itu mengakar di hatinya. Hari itu, kantor dinas terasa lebih sibuk dari biasanya. Beberapa pejabat daerah berkunjung, dan Ratna harus mengatur segala sesuatunya dengan sempurna. Rambutnya disanggul lebih rapi dari biasanya. Blazer biru tua membalut tubuhnya dengan elegan, dan senyum profesional tidak pernah lepas dari wajahnya. Namun, di balik ketegasan itu, ada sesuatu yang Ratna rasakan setiap kali langkahnya membawa ia lebih dekat ke ruang kerja Ardi. Sebuah perasaan yang ia sendiri sulit kendalikan. Ardi, seperti biasa, hadir dengan gaya sederhana. Kemeja putih digulung di lengan, celana kain gelap, dan sepatu yang sedikit basah karena hujan pagi. Saat ia berdiri di depan papan presentasi, menjelaskan progres proyek terbaru, suaranya tenang namun berwibawa. Tapi Ratna tidak bisa memungkiri, ia mendengar lebih dari sekedar angka dan rencana. Ia mendengar denyut kehidupan, gairah, dan semangat yang memancar dari pria itu. Setelah presentasi, sebagian besar staf meninggalkan ruangan. Ratna memilih tetap berada di sana untuk mendiskusikan detail tambahan dengan Ardi. Pak Ardi, saya rasa laporan ini bagus, tapi ada beberapa hal yang masih butuh penjelasan lebih detail, ucap Ratna sambil menunjuk berkas di tangannya. Ardi mendekat, mengambil kursi tepat di sebelah Ratna. Mereka duduk berdampingan dengan meja panjang yang kini terasa terlalu sempit untuk jarak yang seharusnya mereka jaga. Ratna membuka lembaran kertas, sementara Ardi mencondongkan tubuhnya untuk melihat lebih jelas. Bahu mereka nyaris bersentuhan. Ratna bisa merasakan kehangatan tubuh Ardi hanya beberapa sentimeter dari dirinya. Di bagian ini, Bu, suara Ardi terdengar begitu dekat. Ia menunjuk salah satu tabel. Jari-jarinya bergerak perlahan di atas kertas. Ratna mengikuti arah telunjuk itu, tapi matanya justru menangkap sesuatu yang lain. Tangan Ardi, kokoh namun hangat, yang bergerak hanya sejengkal dari tangannya sendiri. Tanpa sengaja, saat Ratna menggeser kertas ke arahnya, jemarinya menyentuh punggung tangan Ardi. Hanya sekejap. Hanya sepersekian detik, tapi waktu seperti berhenti. Ardi terdiam, Ratna pun terhenti. Jemari halus Ratna menyapu kulit Ardi yang hangat, dan dalam detik yang singkat itu, ada getaran yang menjalar hingga ke dada mereka masing-masing. Ratna buru-buru menarik tangannya. Wajahnya sedikit memerah. Ia berdaham pelan, mencoba menutupi kegugupannya. Maaf, tidak sengaja. Ardi tersenyum samar, menatap Ratna dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tidak apa-apa, Bu. Namun, senyum itu mengandung sesuatu, sebuah makna tersembunyi, seolah mengatakan bahwa ketidaksengajaan itu lebih dari sekedar kebetulan. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan yang terdengar samar dari luar jendela. Ratna menunduk, berpura-pura kembali fokus pada kertas, tapi ia tidak bisa menahan dirinya untuk mencuri pandang. Ardi masih menatapnya dengan ekspresi yang sulit ia lupakan. Tatapan yang tidak frontal, tapi juga tidak biasa. Tatapan yang mengandung rasa ingin tahu, keberanian, sekaligus pengendalian diri. Pak Ardi,
Suara Ratna pelan, hampir bergetar. "Saya harap Anda mengerti." "Bu, saya mengerti. Tapi kadang hati tidak selalu bisa diperintah." Ratna terdiam. Kalimat itu menusuk, jujur, sekaligus berbahaya. Ia tahu seharusnya ia menegur, menutup rapat celah itu, tapi hatinya menolak. Hatinya justru merasakan kehangatan yang ia rindukan selama ini. Setelah diskusi selesai, Ardi pamit dengan sopan. Ratna menatap punggungnya yang menjauh, lalu menutup mata sejenak. Sentuhan singkat tadi berulang kali terputar di benaknya. Jemari yang bersentuhan, getaran yang menjalar, dan tatapan ambigu yang menyusul setelahnya. Malamnya, di rumah, Ratna duduk di depan cermin. Ia melepas sanggulnya, membiarkan rambut terurai, dan menatap bayangan dirinya. Wanita yang dilihatnya bukan hanya kepala dinas yang dihormati, tapi juga seorang manusia biasa. Seorang perempuan yang merindukan perhatian, sentuhan, dan kasih sayang. Dan malam itu, bayangan Ardi kembali hadir, seolah duduk di sampingnya, dengan senyum tipis yang tidak bisa ia hapus dari ingatannya. Keesokan harinya, sebuah kejadian sederhana membuat semuanya semakin sulit. Ratna sedang meninjau dokumen di ruang kerjanya ketika Ardi masuk untuk menyerahkan laporan tambahan. "Silahkan taruh di sini," ucap Ratna tanpa menoleh. Matanya masih fokus pada kertas. Ardi mendekat, meletakkan berkas di meja, tapi ketika ia hendak mundur, ujung jas Ratna tersangkut pada map yang dibawa Ardi. Ratna berusaha menarik jasnya, namun justru membuatnya ikut menarik tangan Ardi yang memegang map. Sejenak mereka berdiri terlalu dekat. Nafas mereka bertemu. Jarak wajah hanya beberapa jengkal. Ratna bisa merasakan aroma samar tubuh Ardi. Maskulin, segar, sekaligus menenangkan. Ardi menahan nafas, menatap Ratna dengan sorot mata yang tajam namun lembut. Ratna menelan ludah. Tubuhnya tegang, tapi matanya tak mampu berpaling. Akhirnya, Ardilah yang lebih dulu mengalihkan pandangan. Ia melepaskan map, tersenyum singkat. "Maaf, Bu. Sepertinya saya ceroboh." Ratna menghela nafas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Tidak apa-apa. Hati-hati lain kali." Namun di balik kata-kata itu, hatinya berdetak liar. Ia tahu semakin lama ia berdekatan dengan Ardi, semakin sulit baginya untuk menjaga batas. Hari demi hari, sentuhan kecil itu terus membayangi mereka. Kadang hanya berupa gesekan tangan saat bertukar dokumen. Kadang berupa bahu yang saling bersinggungan ketika berjalan beriringan di lorong. Bagi orang lain, semua itu hanyalah kebetulan. Tapi bagi mereka, setiap sentuhan membawa arti, membawa rasa, membawa getaran yang tak bisa diabaikan. Ratna seringkali mencoba menenangkan dirinya dengan kalimat sederhana. Ini hanya kebetulan, tidak lebih. Tapi hatinya tahu, ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Dan di balik semua kebohongan kecil itu, sebuah kenyataan mulai tumbuh. Mereka berdua sudah masuk terlalu jauh. Malam itu, Ratna menulis catatan di buku hariannya.
sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Tangannya bergetar ketika ia menuliskan kalimat. Hari ini, jemariku menyentuh tangannya. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup kembali. Apakah ini salah? Atau justru inilah kebenaran yang selama ini kutolak? Ia menutup buku itu dengan cepat, menyembunyikannya di laci. Lalu ia menatap keluar jendela pada bulan yang redup di langit malam. Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, tanpa jawaban pasti. Dan ia tahu, semakin lama ia bersama Ardi, semakin besar kemungkinan rahasia ini akan keluar dari bayangan. Rahasia yang dimulai hanya dari satu hal kecil, sebuah sentuhan yang tak sengaja. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang semakin aneh bagi Ratna. Ia tetap hadir di kantor dengan wibawa, tetap menandatangani dokumen, tetap memimpin rapat dengan suara tegas. Namun di sela-sela semua kesibukan itu, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Ardi. Setiap kali pria muda itu muncul di ruangannya dengan map di tangan, dunia seakan melambat. Tatapan mata singkat, senyum samar, atau bahkan hanya suara langkah kakinya di koridor cukup untuk membuat dada Ratna bergetar. Ia benci pada dirinya sendiri karena tidak mampu menolak perasaan itu. Tapi ia juga tahu bahwa denyut itu membuatnya merasa hidup kembali. Apa aku terlalu jauh? Pikir Ratna suatu siang ketika menatap cermin di ruang kerjanya. Wajah wanita paruh baya yang elegan menatap balik padanya. Bukan hanya seorang kepala dinas, bukan hanya seorang janda, tetapi seorang perempuan yang masih bisa merasakan getalan cinta atau mungkin gairah yang lama terkubur. Suatu sore, Ratna menerima pesan dari Ardi. Ibu, besok sore saya ingin mempresentasikan konsep tambahan untuk proyek. Bisa kita bahas langsung di ruang kerja ibu? Pesan singkat, formal, sopan. Namun entah mengapa hati Ratna bergetar membaca setiap katanya. Ia tahu, setiap pertemuan berdua dengan Ardi selalu berakhir dengan sesuatu yang lebih dari sekadar diskusi pekerjaan. Bukan karena mereka melanggar batas, tapi karena diam-diam ada sesuatu yang tak kasat mata tumbuh di antara mereka. Ratna menatap layar ponselnya lama, lalu mengetik balasan singkat. Baik, jam 4 sore. Dan sejak saat itu, jam seakan berjalan lebih lambat. Keesokan sore, ruang kerja Ratna sepi. Hujan baru saja reda, udara masih lembab, aroma tanah basah menyeruak dari jendela yang terbuka sedikit. Ardi datang tepat waktu, membawa beberapa lembar presentasi. Ia duduk di kursi di depan meja Ratna, lalu mulai menjelaskan dengan penuh semangat. Suaranya stabil, gerak tangannya mantap, tapi Ratna hanya mendengar separuh dari apa yang ia ucapkan. Separuh lainnya tenggelam oleh suara hatinya sendiri, yang berdetak kencang setiap kali mata mereka saling bertemu. Saat Ardi mencondongkan tubuhnya untuk menunjukkan grafik, bahunya menyentuh sedikit lengan Ratna. Bukan sentuhan disengaja, tapi cukup untuk membuat tubuh Ratna menegang. Sejenak, keduanya terdiam. Suasana ruangan dipenuhi oleh diam yang berat. Diam yang justru lebih gaduh daripada kata-kata.
Ratna menoleh tanpa sengaja menatap wajah Ardi yang begitu dekat. Mata mereka bertemu, dan kali ini tidak ada yang berusaha mengalihkan pandangan. Tatapan itu berlangsung terlalu lama untuk dianggap profesional. Tatapan itu berbicara terlalu banyak hal yang tidak bisa mereka ucapkan. Ratna bisa merasakan detak jantungnya berpacu. Dalam sorot mata Ardi, ia melihat keberanian, keinginan, dan juga pengendalian diri yang nyaris runtuh. Dalam dirinya sendiri, ia merasakan api kecil yang sudah lama padam, kini kembali menyala. Pak Ardi, suara Ratna pelan, nyaris bergetar. Kita tidak boleh. Ardi menelan ludah, suaranya rendah namun tegas. Saya tahu, Bu. Tapi setiap kali dekat dengan Ibu, saya merasa sulit menahan diri. Kata-kata itu jatuh seperti bara api di hati Ratna. Mereka duduk berdua dalam diam. Tidak ada kata tambahan, tidak ada gerakan lebih jauh. Tapi diam itu sendiri adalah api. Api yang membakar dalam hati, dalam nafas, dalam darah. Api yang tidak menyala terang, tapi cukup untuk membuat mereka merasa hangat sekaligus tersiksa. Ratna akhirnya berdiri, mencoba menjaga jarak. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih, Pak Ardi. Ardi pun berdiri, mengangguk sopan. Tapi sebelum keluar, ia sempat menoleh sekali lagi. Tatapan itu kembali menyalakan bara. Tatapan yang berkata, kita tahu apa yang kita rasakan, meski tidak bisa kita ucapkan. Malam itu Ratna berbaring di ranjangnya. Lampu kamar sudah padam, namun matanya menolak terpejam. Ia memejamkan mata dan yang muncul hanyalah wajah Ardi. Tatapannya, suaranya, bahkan hangat bahunya yang menyentuh lengannya tadi. Ia menghela nafas panjang, menekan dadanya dengan telapak tangan. Rasanya ada sesuatu yang tumbuh, menguat, dan tidak bisa lagi ia anggap sepele. Ini berbahaya, tapi mengapa aku justru menginginkannya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, membuat malam terasa panjang. Hari-hari berikutnya, Ratna dan Ardi tetap menjaga jarak di depan orang lain. Mereka tetap formal, tetap sopan, tetap profesional. Tapi setiap kali berpapasan di lorong, ada senyum samar yang mereka bagikan. Senyum yang tidak mencolok, tapi cukup untuk menggetarkan hati. Senyum yang menjadi bahasa rahasia di antara mereka berdua. Dan semakin lama, senyum itu bukan lagi sekedar salam. Senyum itu adalah api kecil yang terus menyala. Semakin besar, semakin sulit dipadamkan. Dan masih tersisa pertanyaan yang sama di hati Ratna. Mengapa justru rasa ini yang diinginkannya? Suatu senja, ketika Ratna berdiri di balkon kantornya menatap matahari yang perlahan tenggelam, Ardi datang menghampiri. "Ibu, saya hanya ingin pamit pulang lebih dulu," katanya sopan. Ratna menoleh, menatapnya. Senja memantulkan cahaya oranye di wajah Ardi, membuatnya terlihat begitu nyata, begitu dekat. "Baik,"
jawab Ratna singkat. Namun hatinya ingin mengatakan lebih banyak. Jangan pergi. Tetaplah di sini. Jangan biarkan aku sendirian dengan perasaan ini. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Ia hanya tersenyum samar, menyembunyikan api yang berkobar di dadanya. Ardi membalas dengan anggukan singkat, lalu melangkah pergi. Dan Ratna berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh, merasakan bara api dalam hatinya semakin menyala. Malam itu, Ratna menyadari satu hal. Api yang ada di antara dirinya dan Ardi sudah terlalu besar untuk dipadamkan. Mereka berdua sudah mencoba menjaga jarak, menahan diri, berpura-pura profesional. Tapi semakin mereka menahan, semakin api itu tumbuh liar. Kini Ratna hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan? Sampai kapan aku bisa menahan api ini agar tidak membakar segalanya? Api itu ada di dalam diam. Dan dalam diam, mereka berdua tahu ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Pagi itu, Ratna duduk di ruang kerjanya lebih lama dari biasanya. Secangkir kopi hitam di meja sudah dingin. Berkas-berkas menumpuk tak tersentuh, dan layar laptop hanya menampilkan halaman kosong. Pikirannya melayang jauh, bukan pada anggaran atau rapat yang menantinya, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ardi. Ia menarik napas panjang. Malam sebelumnya, Ratna nyaris tak bisa tidur. Bayangan tatapan Ardi, senyum samar, bahkan sentuhan singkat yang pernah terjadi, semuanya berulang-ulang datang seperti gelombang yang menolak reda. Ia tahu dirinya berdiri di persimpangan. Jalan logika yang lurus namun dingin, atau jalan hati yang hangat namun penuh resiko. Bagaimana mungkin aku, seorang kepala dinas, bisa terjebak perasaan seperti ini? Batinnya. Tapi di balik semua keraguan itu, ada suara lain yang berbisik lirih. Bukankah kau juga berhak bahagia? Hari itu, bisik-bisik mulai terdengar di lorong kantor. Beberapa staf muda terlihat saling pandang, lalu menunduk ketika Ratna lewat. Ia tidak bodoh. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya tahu ada rumor yang mulai beredar. Entah siapa yang memulai, tapi hubungan yang terlalu sering mempertemukan dirinya dan Ardi tampaknya tidak luput dari perhatian. Bu Ratna akhir-akhir ini sering lembur dengan kontraktor itu ya? Bisik seorang staf muda pada temannya. Astaga, jangan keras-keras. Tapi iya, aku juga dengar. Ratna mendengar sepintas ketika melintas. Hatinya berdegup lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Senyumnya tetap profesional. Namun di dalam dirinya, badai mulai tumbuh keras dan tak terkendali. Sore itu, Ratna memanggil Ardi ke ruang kerjanya. Pintu ditutup rapat, gorden jendela setengah tertutup, menciptakan suasana redup. Pak Ardi, saya ingin bicara serius, ucap Ratna. Suaranya lebih berat dari biasanya. Ardi menatapnya, keningnya sedikit berkerut. Ada apa, Bu? Ratna menatap mata Ardi lekat-lekat, seolah mencari jawaban di sana.
Sepertinya ada orang-orang yang mulai memperhatikan kedekatan kita. Saya khawatir ini bisa jadi masalah besar, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk Anda. Ardi terdiam sejenak, lalu mendekat sedikit. Bu Ratna, kalau saya boleh jujur, saya tidak peduli dengan omongan orang. Yang saya pedulikan hanya apa yang Ibu rasakan. Kalimat itu membuat Ratna terhenyak. Jangan bicara begitu, Ardi. Ini bukan sekadar soal perasaan. Ini soal reputasi, soal tanggung jawab, soal masa depan. Jika ada yang salah paham, karir saya bisa hancur. Dan Anda juga bisa kehilangan kepercayaan di dunia kerja. Ardi menghela napas. Suaranya rendah namun mantap. Saya tahu, tapi sampai kapan kita harus terus berpura-pura? Sampai kapan kita menolak apa yang jelas-jelas ada di antara kita? Ratna menunduk, menekan dadanya dengan tangan. Hatinya bergetar, tapi logikanya berteriak. Suasana ruang kerja itu penuh ketegangan. Hanya ada detak jam dinding dan suara napas mereka yang tak beraturan. Ratna akhirnya berkata lirih, hampir seperti pengakuan. Ardi, saya lelah menolak perasaan ini. Tapi saya juga takut kehilangan segalanya yang sudah saya bangun. Ardi mendekat satu langkah, matanya menatap Ratna tanpa ragu. Kalau Ibu memang merasa sama, biarkan saya yang menanggung resikonya. Saya tidak akan mundur meski dunia melawan kita. Ratna mendongak, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sejenak, dunia seakan lenyap. Tidak ada kantor, tidak ada jabatan, tidak ada rumor. Hanya ada mereka berdua berdiri di ambang keputusan besar. Ardi mengangkat tangannya perlahan, seakan ragu. Jemarinya hanya menyentuh punggung kursi Ratna, tidak menyentuh dirinya. Namun jarak itu begitu tipis, begitu berbahaya, hingga Ratna bisa merasakan hangatnya meski tidak benar-benar bersentuhan. Bu, saya tidak akan memaksa, tapi biarkan saya tetap ada di sisi Ibu. Biarkan saya menjadi orang yang mendengar ketika Ibu lelah, orang yang peduli ketika Ibu rapuh, ucap Ardi dengan suara bergetar. Ratna menutup mata. Air mata nyaris jatuh, tapi ia menahannya. Ia ingin menyerah pada suara hatinya, tapi logika kembali menariknya. Ardi, kita harus hati-hati. Saya tidak bisa kehilangan segalanya hanya karena satu langkah salah. Ardi mengangguk meski sorot matanya jelas menunjukkan perih. Kalau begitu, biarkan saya tetap di sini, Bu, meski hanya dalam diam. Karena saya lebih memilih terbakar perlahan di dekat Ibu daripada harus pergi jauh dan kehilangan segalanya. Setelah Ardi pergi, Ratna terduduk lemas di kursinya. Kata-kata itu masih bergema di telinganya. Ia menatap jendela yang kini gelap, lampu kota berkilau di kejauhan. Hatinya berkata, terimalah dia, biarkan dirimu bahagia. Jangan terus menolak apa yang jelas-jelas membuatmu hidup kembali. Tapi logikanya menjawab, kau seorang kepala dinas, kau punya reputasi, tanggung jawab, dan masa depan yang bisa hancur hanya karena satu langkah salah. Api dan air berperang di dalam dirinya. Dan Ratna tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih membiarkan api itu menyala atau memadamkannya dengan logika yang dingin. Malam itu,
Ratna berdiri di depan cermin kamarnya, sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia menatap bayangan dirinya, wanita yang terlihat kuat, berwibawa, tapi di dalamnya penuh luka dan kerinduan. Ia menyentuh pipinya sendiri, lalu berbisik, "Apakah aku masih berhak untuk mencintai? Atau semua itu sudah berakhir sejak lama?" Pertanyaan itu tidak terjawab, tapi di dalam hatinya, ia tahu perasaan untuk Ardi tidak akan hilang begitu saja. Dan di sanalah cerita mereka berhenti untuk sementara, di persimpangan antara hati dan logika, antara api dan air, antara keberanian dan ketakutan. Sebelum tidur, Ratna membuka ponselnya. Ada pesan singkat dari Ardi. "Saya tidak akan pergi, Bu. Meski kita harus diam, meski kita harus menahan, saya akan tetap ada." Ratna menatap layar itu lama, lalu tersenyum samar. Air matanya jatuh pelan di pipi, bukan karena sedih, melainkan karena perasaan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia membalas singkat, "Terima kasih. Itu sudah lebih dari cukup." Dan malam itu, Ratna tidur dengan perasaan campur aduk, antara takut dan bahagia, antara resah dan tenang. Api itu masih ada, tapi untuk sementara, ia memilih membiarkannya tetap menyala dalam diam. Pagi itu, Ratna duduk di ruang kerjanya lebih lama dari biasanya. Secangkir kopi hitam di meja sudah dingin. Berkas-berkas menumpuk tak tersentuh, dan layar laptop hanya menampilkan halaman kosong. Pikirannya melayang jauh, bukan pada anggaran atau rapat yang menantinya, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ardi. Ia menarik napas panjang. Malam sebelumnya, Ratna nyaris tak bisa tidur. Bayangan tatapan Ardi, senyum samar, bahkan sentuhan singkat yang pernah terjadi, semuanya berulang-ulang datang seperti gelombang yang menolak reda. Ia tahu dirinya berdiri di persimpangan. Jalan logika yang lurus namun dingin, atau jalan hati yang hangat namun penuh resiko. Bagaimana mungkin aku, seorang kepala dinas, bisa terjebak perasaan seperti ini? Batinnya. Tapi di balik semua keraguan itu, ada suara lain yang berbisik lirih. Bukankah kau juga berhak bahagia? Hari itu, bisik-bisik mulai terdengar di lorong kantor. Beberapa staf muda terlihat saling pandang, lalu menunduk ketika Ratna lewat. Ia tidak bodoh. Pengalaman bertahun-tahun membuatnya tahu ada rumor yang mulai beredar. Entah siapa yang memulai, tapi hubungan yang terlalu sering mempertemukan dirinya dan Ardi tampaknya tidak luput dari perhatian. Bu Ratna akhir-akhir ini sering lembur dengan kontraktor itu ya? Bisik seorang staf muda pada temannya. Astaga, jangan keras-keras. Tapi iya, aku juga dengar. Ratna mendengar sepintas ketika melintas. Hatinya berdegup lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Senyumnya tetap profesional. Namun di dalam dirinya, badai mulai tumbuh keras dan tak terkendali. Sahabat kisah Luna, terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau menurut kalian, apakah Ratna sebaiknya mengikuti suara hatinya atau tetap menjaga jarak demi logika dan reputasi?
Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan juga kota asal kalian. Dukung terus channel Kisah Luna dengan cara subscribe, like, dan share supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah romantis yang menyentuh hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, cinta sekecil apapun selalu punya cara untuk membuat hidup terasa lebih hidup.